Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Neuroman, Yusril untuk kembali Minda. Hai, sebagai mahasiswa PENS, Prodi Multimedia Broadcasting, saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mempelajari apa itu literasi komputer. Menurut website My Body, knowledge is nice to share. Literasi komputer adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi secara efisien. Memiliki keterampilan komputer merupakan aset signifikan yang telah banyak digunakan di negara-negara maju. Pelatihan literasi komputer dimaksudkan agar pendidik khususnya tidak gaptek atau gagap teknologi. Bukan hanya komputer, penggunaan alat digital di zaman sekarang ini juga sangat bermacam-macam. Sebagai mahasiswa Prodi Multimedia Broadcasting, pasti tidak asing dengan kegiatan videografi dan fotografi. Kamera merupakan alat yang wajib untuk dipelajari pada materi kuliahnya. Maka dari itu, saya akan sharing dan belajar bareng dengan kalian bagaimana cara mengoperasikan kamera. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum mengerti cara mengoperasikan kamera. Bahkan ada juga yang belum mengerti perbedaan dan fungsi tombol-tombolnya. Di part 1 kali ini, saya akan menunjukkan bagian-bagian dasar dari kamera bagi pemula. Are you ready? 3, 2, 1, go! Yang pertama, perkenalan kamera. Hai, kenalan yuk. Bukan seperti itu. Jadi, kamera sebenarnya ada dua tipe, yaitu DSLR dan mirrorless. Perbedaan dari dua tipe tersebut bisa dilihat pada bagian dalam bodinya. DSLR mempunyai cermin pada bagian dalam bodinya, sedangkan mirrorless tidak mempunyai cermin pada bagian dalam bodinya. Maka dari itu dinamai dengan kata mirrorless. Ukurannya juga lebih kecil daripada DSLR. Yang aku pakai saat ini merupakan kamera DSLR, yaitu Sony Alpha 33. Kamera Sony keluaran lama yang menurutku masih saat digunakan. Ya, walaupun usianya jadul, saya masih beruntung kok di usia saat ini saya bisa belajar tentang pembuatan video konten kreatif. Pastinya kalian ada yang bingung nih, bagaimana fungsi-fungsi tombol pada kamera. Yuk lanjut. Nah, lanjut nih ke pengenalan tombol-tombolnya. Yang pertama ada power switch. Power switch ini memiliki fungsi untuk menyalakan dan mematikan kamera. Nah, seperti ini. Tiap merek kamera biasanya memiliki letak yang berbeda, seperti kamera Canon yang power switch-nya terletak di samping mode dial. Lanjut, yang kedua yaitu tombol shutter yang berfungsi untuk mengambil gambar. Ya, kalian pastinya banyak yang tahulah dengan tombol ini, sama dengan tombol putih yang di kamera kalian yang fungsinya untuk mengambil gambar. Yang ketiga yaitu mode dial yang berfungsi untuk mengatur mode pengambilan gambar pada kamera. Yang keempat ada command dial yang berfungsi untuk mengatur shutter speed dan juga aperture jika sambil menahan tombol plus atau AEL ini. Kalau di kameraku ini cara untuk mengatur aperture atau f adalah sambil menahan tombol AEL atau plus ini dan menggeser command dial. Yang di depan ini merupakan viewfinder. Viewfinder ini bertujuan untuk ketika kamu memotret dengan keadaan cerah gitu, matahari terik, kamu bisa menggunakan viewfinder ini untuk melihat objek dengan jelas. Tombol yang di bawah ini merupakan tombol galeri. Ketika kamu pencet tombol ini, maka akan muncul foto dan video yang kamu rekam ketika pengambilan. Nah, tombol yang satu ini merupakan tombol delete yang berfungsi untuk menghapus video ataupun foto. Delete temenan. Nah, ini merupakan tombol ISO yang berfungsi untuk ketika kamu syuting di tempat gelap, kamu bisa memakai ISO tinggi.
tapi kekurangannya ISO ada sedikit bintik-bintik putih gitu. Nah, tombol merah di atas ini merupakan tombol movie yang berfungsi untuk merecord video. Coba ya. Nah, kalau di samping ini ada tombol menu yang berfungsi untuk mengatur semua settingan kamera secara rinci lah. Mulai dari LCD brightness, image size, quality, file format movie, semuanya lah ada di sini. Mungkin tombol-tombol yang lainnya kamu bisa pelajari dengan sendiri. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti fungsi-fungsi tombol yang ada di kamera ini jika kamu melatihnya dengan sering. Shutter speed, ISO, dan aperture merupakan 3 bagian dari segitiga exposure. Mungkin kamu masih bingung, apa itu segitiga exposure dan bagaimana cara kerjanya? Di topik selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu segitiga exposure dan bagaimana cara kerjanya pada pengambilan gambar dan video. Jadi, nantikan part selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like videonya, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Niruman Yusril untuk Ngamalimida. Kamsahamnida. Seru juga pakai bahasa Korea.